Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pembacaan Qurratul Ain bi Muhammadiddin sudah sampai pada syurutus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amalna bi asrari. Faslun, ialah satu fasal. Syurutus sholati, bermula beberapa syarat salat. Khamsatun, ialah 5. Syarat salat ada 5. Ahaduhuma, bermula salah satu daripada khamsah. Yang pertama, Taharatun, ialah suci an hadatsin, dari hadas, wa janabatin, dan junub. Jadi untuk sebelum memulai sholat syaratnya harus suci dari hadas dan junub. Dan ini merupakan bagian dari maqasidut taharah, tujuan daripada hukum taharah. Tujuan hukum taharah itu ada 5. Pertama wudu, yang kedua mandi besar bagi yang sedang mempunyai hadas besar, yang ketiga tayammum bagi yang krisis air, dan yang keempat izalatun najasah, kewajiban menghilangkan najis. Wasailuha arba'ah, adapun fasilitas ataupun alat ataupun sarana untuk melakukan proses taharah itu ada 4 juga. Pertama almiyah, air, yang kedua turab, tanah, abu, yang ketiga dabir, alat penyamak, yang keempat hajarul istinja, batu untuk cebok, yang batu untuk kebutuhan cebok istinja ketika tidak ada air. Ada wasailul wasail lagi, jadi sarana bagi sarana, alat bagi alat taharah ada 2, yaitu ijtihad dan awani. Ini panjang kalau dibahas tuh. Ya, yang penting tahu dulu syarat sholat. Yang pertama harus suci dari hadas dan junub. Fal ula, adapun yang pertama yaitu suci dari hadas, ialah yang dimaksud al wudu'u. Harus punya wudu, kalau sholat harus punya wudu. Ketika punya hadas kecil maka harus wudu. Wudu isti'mal ma fi a'dha'in makhsusah muftatahan bin niyah. Wudu tata caranya nanti. Wa syurutuhu kal wusli. Wa syurutuhu, dan bermula beberapa syaratnya wudu kal wusli, ialah sama dengan mandi besar. Syaratnya wudu itu sama dengan mandi besar. Pertama maun, harus ada air mutlakun, yang murni. Harus ada air murni, ada air bersih, suci. Wairu musta'malin, yang bukan air musta'mal, bukan air yang sudah dipakai. Fi raf'i hadatsin, bukan air yang sudah dipakai di dalam menghilangkan hadas. Wa najasin, dan bukan air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Qalilan, dalam keadaan sedikit. Artinya kalau air yang dipakai itu adalah air bekas, bukan air sisa loh, air mustakmal, air bekas yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis dan kondisinya sedikit, maka itu tidak mencukupi untuk digunakan berwudu. Wa mutaghayyirin, dan air yang dipakai bukan air yang berubah, kasiron, dalam keadaan banyak, dengan perubahan yang banyak. Kalau air yang sudah berubah nggak boleh dipakai. Berubahnya tersebut bi kholitin, disebabkan perkara yang mencampur
yang bercampur pada air tersebut tahirin yang suci, ghaniyin yang tidak dibutuhkan anhu dari khalid tersebut. Jadi misalnya air yang untuk kita pakai wudu tercampur berubah karena tercampur dengan barang suci, misalnya dengan sabun, itu kan suci misalnya. Akhirnya warnanya berubah, perubahannya kasir banyak, maka itu wairu mutahhir, tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun mandi besar. Au binajisin, atau air tersebut berubah dengan sebab najis, walau kana katsiron, meskipun airnya banyak, kalau berubah disebabkan perkara najis meskipun banyak, maka air itu tidak bisa dipakai, untuk wudu ataupun mandi besar. Wajar yumain, syaratnya wudu lagi ialah airnya harus mengalir, berjalan ala utwin, atas anggota wudu kita. Ketika membasuh muka, airnya berjalan, mengalir, tidak mandek. Jadi tidak hanya diusap tapi dibasuh. Pada anggota wudu dibasuhkan, kecuali ya kepala. Kalau kepala ya diusap. Pokoknya airnya mengalir. Wa alla yakuna alaihi mughayyirun, wa alla yakun, dan harus tidak ada alaihi atas mughayyirun, apa sesuatu yang bisa merubah limain terhadap air. Jadi fasilitas air yang akan dipakai jangan sampai ada sesuatu yang merubah pada kondisi air tersebut. Kemudian wahaidun, jangan sampai ada penghalang antara air dengan anggota wudunya, kanuratin seperti kapur dan sebagainya. Jadi kulit pada anggota wudu harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalang-halangi air. Wa dukhulu waqtin, dan juga harus masuk waktu sholat, lidaimin bagi orang yang hadatsin, bagi orang yang punya daimul hadas, yang posisinya sebagai daimul hadas, yang selalu hadas. Daimul hadas itu seperti orang yang beser, atau yang selalu keluar air kencing dari kemaluannya. Maka ketika ia akan wudu, maka wudunya harus ketika sudah masuk waktu sholat. Sekarang wa furuduhu, fardu wudu. Wa furuduhu, dan bermula beberapa fardu wudu ialah niyatu fardin, ialah niat fardu. Niyatu fardi wuduin ialah niat fardu wudu. Inda wasi wajhin, niat itu dihadirkan ketika membasuh muka. Kemudian wawaslu wajhihi, dan membasuh mukanya. Wahwa, adapun yang dimaksud wajah muka di sini ialah anggota baina manabiti ra'sihi, yang ada di antara beberapa tempat tumbuhnya rambut kepala seorang. Wa muntahal hayaihi, dan hingga pada batas kedua tulang dagu seorang. Wama, dan anggota baina uzunaihi, yang ada di antara kedua telinga. Ini batasan muka wajah. Jadi dari atas tempat tumbuhnya rambut, bawah dua tulang dagu ini, pinggir dua telinga. Waslu yadaihi, membasuh kedua tangannya, bimirfaqin, hingga ini siku. Wa mashu ba'di ra'sihi, dan membasuh sebagian, mengusap sebagian kepala. Wa ghaslu rijlaihi, dan membasuh kedua kaki, bika'bin, hingga kedua mata kaki. Wa tartibun, dan yang terakhir harus tertib, harus diurut. Kalau nggak diurut nggak sah wudunya. Sekarang sunnah wudu. Sunnah wudu kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.